Oke, aku akan mulai aja teman-teman. Selamat malam. Jadi, mohon maaf karena tadi harus install ulang dulu TikToknya. Kita akan pelan-pelan sekarang, dari awal lagi sedikit aja, tentang definisi kesadaran. Ya, aslinya kesadaran tidak terdefinisikan. Ya, namun karena kita hidup sebagai manusia, butuh posisi dan struktur. Agar kita menyadari kehidupan, entah dari sisi manfaat, keadilan, atau minimal geraknya. Geraknya tuh gini, kan banyak orang yang bingung ya, hidup tuh ngapain? Geraknya tuh ngapain? Ya karena sudah banyak informasi, doktrin ya, yang itu sebenarnya bukan polanya Anda, bukan sebuah kehidupan Anda, itu copy hasil daripada tiruan yang diinput kepada Anda, sehingga Anda tidak menyadari diri Anda yang sesungguhnya. Maka tadi kalau kita sebagai kesadaran menjalani peran, siapapun Anda ya, apapun label Anda yang melekat saat ini, dengan belajar kesadaran atau dengan kita membahas kesadaran, Anda mulai bisa menyadari jedanya. Karena kalau tidak, pikiran Anda akan terus lompat-lompat, terjebak gitu ya, ke masa lalu, penyesalan, ke masa depan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan takut kematian. Padahal kalau benar-benar sadar, yang mati nggak ada, ya, nggak ada yang mati. Kalau Anda benar-benar sadar. Nah, cuman karena pembahasan itu kayaknya terlalu berat, kematian dan kehidupan seakan-akan itu pembahasan yang jauh, kita akan coba di sini gambarkan sekarang. Ketika Anda atau siapapun kebanyakan orang berpikir menggunakan emosi yang dipendam dari pendaman-pendaman, informasi yang sebenarnya bukan diri Anda, yang terjadi adalah manifestasinya, wujudnya, kalau kita hubungkan dengan spiritual, menjadi material, yang terjadi segala fenomena, kondisi akibat kepercayaan kolektif, di mana manifestasinya itu kebanyakan orang percaya pada kekurangan, ya, penderitaan. Maka yang terjadi timbullah itu penyakit, entah fisik atau mental. Ya. Kebanyakan orang sering percaya pada label-label itu. Label-label yang disematkan, entah ADHD, bipolar, gitu ya, anxiety, depresi, neurodivergent kalau sekarang istilah medisnya, autisme, ya, ADHD, ya, Down syndrome, itu neurodivergent. Nah, padahal dalam kesadaran neurodivergent itu hanyalah spektrum. Sangat banyak lapisannya. Dan dalam kesadaran perlu disadari bahwa itu bukan Anda, itu bukan diri Anda, itu kondisi. Masalahnya adalah banyak orang menyangka dirinya itu si depresi, si ADHD, itu masalah. Nah, kalau ini dibahas benar-benar dari spektrumnya kesadaran masuk ke spektrum, oh ini cuma spektrum, bukan diri Anda. Selama Anda sadar, yang tahu, itu bukan masalah, nggak ada masalah di situ. Masalah terjadi ketika melekat, karena ini pikirannya menciptakan masalah itu, termasuk dengan segala identitasnya, termasuk dengan segala emosinya, dan kepercayaan. Nah, ini sebenarnya berpengaruh ya pada kondisi kebanyakan masyarakat. Ya, pemilihan dalam bidang apapun ya, perpolitikan, ya, hukum, dan lain sebagainya. Karena posisiku ini ya S2 hukum, maka mungkin nanti kita akan bahas hukum negara, ya bagaimana cara bernegara, berintegritas dari sisi kesadaran. Namun sekarang lupakan dulu ya, kita akan bahas kembali kesadaran. Ya, naturalnya apa? Default system, defaultnya apa? Sebagai kesadaran. Oke? Oke, untuk kita bisa lebih alami pembahasannya. Aslinya kesadaran tidak ada definisinya, oke? Yang sekarang kita sadari konsep juga. Apa itu kesadaran? Buat dulu tanda tanya, oke? Buat dulu tanda tanya, apa itu kesadaran? Oke, sudah. Nah, kesadaran adalah medan, ya, medan bukan kota Medan ya, tapi medan itu landasan, ya, field, ruang, ya, landasan, latar, itu kesadaran ya. Kesadaran yang memunculkan atau di mana objek
Objek itu tayangan, fenomena, ya. Apapun yang tayang, objeknya itu muncul dan tenggelam. Jadi objeknya pasti muncul dan tenggelam. Hadir, lalu hilang. Gampangnya gini teman-teman. Pernah dengar ya istilah kemunculan alam semesta yang biasa disebut Big Bang. Nah, ini kan skala yang paling besar yang bisa kita jangkau pakai indera manusia dari posisi kita, yang disebut eksistensi. Nah, bagi sudut pandang kita, awal mula terjadinya ruang waktu di sini kan, di Big Bang. Maka kalau dari kesadaran, eksistensi, perwujudan, penciptaan, maupun non-eksistensi, itu sama-sama kualitas dari kesadaran. Karena kesadaran nggak ada penyebab. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Abadi. Oke, jadi nggak perlu kita pusingkan terlebih dahulu apa yang terjadi sebelum Big Bang. Ya. Karena kondisi non-eksistensi juga landas di dalam landasan dari kesadaran itu sendiri. Maka apapun objeknya, ya objek yang perlu kita sadari ini, karena kalau kita merujuk pada eksistensi yang merupakan isi daripada kekosongan, maka kosong sama dengan isi. Ya, eksistensi pun, di dalam eksistensi yang kita sebut perwujudan ini pun, itu tak terbatas. Nah, aslinya wujud dari ketidakterbatasan. Nah, sekarang kita lihat ya, dari ketidakterbatasan ini, seberapa banyak yang perlu kita sadari. Coba, contohnya. Sebelum kita sadar, ketidakterbatasan itu masih dalam spektrum ketidaksadarannya kita. Contoh, bernafas, ingatlah nafas. Nah, sebelum tadi aku sebut bernafas, siapa di sini yang nggak ingat kalau sedang bernafas? Ya kan? Ingat nafas. Terus sekarang, tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Apa rasanya? Nah, baru ingat lagi mungkin rasanya. Semesta. Apa itu semesta? Mungkin baru ingat kembali bahwa semesta tuh ujungnya di mana gitu. Oh, besar sekali. Mungkin sering lihat video atau channel yang membahas tentang betapa luasnya alam semesta gitu. Bumi, galaksi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan sains pun, dengan ilmu pengetahuan, kita sedang mengingat kembali pola-pola eksistensi ruang waktu yang bisa kita sadari untuk saat ini di posisi kita sebagai manusia. Tapi, jangan salah paham bahwa segala sesuatu itu pasti logika. Logika itu benar, tapi hanya salah satu spektrum dari kualitas kesadaran. Gitu ya. Nah, jadi sudut pandang spektrumnya, kalau misalnya Anda mau masuk dari satu sudut pandang yaitu spektrum sains, silahkan. Tapi sadari juga bahwa semesta atau kesadaran itu bukan hanya tentang logika. Itu yang pertama dulu. Karena kalau ketika Anda hanya berdasarkan logika gitu ya, itu nanti stres sendiri. Karena itu jadi pendaman, sebuah limitasi juga. Nggak benar-benar sadar di kondisi yang kesadaran, tapi hanya sebatas data. Nah, itu bisa membuat diri kita terjebak. Nah, itu nggak enak. Oke, sekarang tadi udah bahas ke sudut pandangnya, yaitu manusia. Objek kesadaran dalam spektrum kemanusiaan, yaitu pikiran, perasaan, pengalaman, ya, entah itu visual, auditori, pendengaran, atau sensasi, yang muncul juga dan tenggelam. Nah, kesadaran kan abadi, ya kan? Latarnya. Contoh, coba teliti pengalaman. Ya, kita telisik coba. Diri kita yang benar-benar diri. Ya, coba ingat dari kecil sampai sekarang. Ada diri kita yang tahu, yang tetap, nggak berubah, yang mengamati. Mengamati apa? Visi kita, umur kita, perubahan wajah kita, ya, yang mengamati tubuh kita yang bertumbuh, membesar. Pokoknya segala kondisi berubah, tapi akunya tidak berubah, aku yang tetap. Bahkan memori itu sendiri, ingatannya berubah, bisa ingat, bisa lupa, ya. Maka fenomena selalu berubah. Oke, fenomenanya selalu berubah nih.
Tapi ada yang disebut dengan noumena, aku yang sadar, aku yang abadi, nggak berubah. Aku melihat, aku mengamati, segala sesuatunya berubah. Oke? Nah, kalau teman-teman spiritual yang udah sampai di sini, ngerti di sini, itu nggak akan penasaran lagi sama konsep reinkarnasi. Karena kehidupan kematian hanyalah siklus juga, bagian dari perubahan itu sendiri. Tapi tetap ada yang abadi, ada yang tetap tahu dan tidak berubah. Nah, kalau dalam agama biasanya disebut dengan Tuhan. Tuhan, oke? Nah, ini kita nggak perlu lagi bahas Tuhan ya, karena mungkin kalau yang udah di sini pasti memahami, mengalami Tuhan, atau biasa disebut ketuhanan. Masalahnya kalau masih cenderung dengan doktrin pengalaman dari kecil, Tuhan pasti dianggap sosok, ya kan? Padahal ya kalau kita mau benar-benar sadar, ya Tuhan bukan sosok, jelas ketuhanan. Masalahnya mungkin karena ini sudah identitas, penggolongan, dan sejarah historis yang sangat panjang dari produk budaya dengan berbagai nama dan berbagai agama itu banyak sekali. Yang masing-masing juga selalu membahas Tuhan dari sudut pandang sosok. Dari melihat bahwa, oh Tuhan tuh sosok. Bukan hanya sosok tertentu, tapi kayaknya laki-laki. Nah, kayak gitu. Nah, aku coba ya, jelaskan sedikit aja. Padahal ini kita bukan bahas Tuhan ya, tapi kita coba biar paham sedikit jejak daripada pengalaman kita. Kenapa manusia butuh Tuhan? Karena dari kecil manusia itu sama. Ya. Pemikiran dan perasaannya itu sama dari kecil ya. Butuh sosok pelindung. Yang beruntung misalnya punya orang tua, punya bapak ya. Itu pasti melihat bapaknya seperti sosok Superman. Apalagi nggak punya bapak. Ya maaf gitu, kayak misalnya memang kelihatannya nggak adil, tapi coba lihat dulu di sini. Ketika dari kecil gitu ya, butuh apa namanya? Butuh kasih sayang anak-anak itu. Butuh cinta kasih. Butuh kedamaian. Butuh rasa cukup. Seiring berjalannya waktu, tumbuh ya anak itu, melihat orang tuanya dalam ini khususnya bapak gitu ya. Oh ternyata bapakku itu bukan Superman, manusia biasa juga. Nah, kalau si sosok yang kecil ini yang sudah bertumbuh dewasa masih belum utuh, belum cukup gitu ya, akan berharap pada sosok tertentu, apalagi dikasih doktrin gitu ya, Tuhan yang maha besar itu. Esensi agama tuh nggak salah, nggak masalah. Yang masalah itu adalah kesalahpahaman, kekeliruan tentang Tuhan. Maka kemana harus bergantung? Kemana tempat bernaung? Itu kan mulai pikirannya mencari-cari sosok. Nah, kenapa pikiran mencari sosok? Karena takut, ketakutan ya terhadap penderitaan, terhadap penolakan, terhadap kesendirian, terhadap kelaparan, terhadap kekurangan, takut. Maka muncullah sosok buatan pikiran itu yang dipercaya secara kolektif. Nah, padahal kalau ngomong dari kesadaran, kesadaran tuh melingkupi segala sesuatu. Kalau sudah mengalami diri yang utuh ya, aku tadi yang abadi kita sebutkan, itulah ketuhanan yang melingkupi segala sesuatu. Oke? Jadi benar-benar utuh, benar-benar sadar, oh ternyata Tuhan ya, atau ketuhanan gitu ya. Ketuhanan tuh biar gampang, padahal ketuhanan dia Tuhan sama. Cuman kalau Tuhan itu disalahpahami, dianggapnya kayak sosok. Kalau sosok nanti akan bahaya teman-teman. Akan selalu menimbulkan perdebatan. Akan selalu menimbulkan bahwa, oh pertanyaan kembali, oh siapa yang menciptakan Tuhan? Itu kan bahaya sekali. Padahal Tuhan, ketuhanan, kesadaran tiada awal. Gak ada penyebab. Gak ada awal, gak ada akhir. Abadi. Melingkupi segala sesuatu. Oke, nah makanya apapun yang muncul, objeknya,
Bahkan misalnya ada pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar? Sampai sangat besar sehingga lebih besar daripada Tuhan. Itu pertanyaannya udah nggak mungkin. Bisakah menciptakan? Kalau terwujud pun itu di dalam kesadaran, di dalam ketuhanan. Makanya dari awal sebenarnya nggak ada penciptaan. Penciptaan itu hanya gambaran pikiran untuk ekspresi daripada ketuhanan itu sendiri. Dari awal segala sesuatu itu sudah kesadaran. Dari awal sesuatu itu hanyalah objeknya atau ekspresinya dari ketuhanan itu sendiri. Yang barulah di sini bisa dikatakan itulah penciptaan. Tapi kalau dasar esensinya nggak dipahami, nggak dialami utuh, mengira bahwa Tuhan menciptakan, seakan-akan Tuhan sosok di luar daripada penciptaannya. Nah, itu yang berbahaya. Makanya, kalau ini tidak disadari dulu secara utuh, secara benar, secara tepat dari kesadaran, menyadari bahwa pikiran dan perasaan itu hanyalah ekspresi daripada diri individu yang terpisah, maka sampai kapanpun akan menderita. Gitu. Jelas ya, jadi ketuhanan abadi ya. Hati-hati terhadap jebakan di pikiran yang menganggapnya itu sosok. Jebakannya juga banyak orang spiritual. Oke, kita udah selesai bahas Tuhan. Ketuhanan sudah selesai, melingkupi segala sesuatu. Oke. Maka semuanya sudah clear, tinggal Bang Muhlis Bahtiar, thank you. Pertanyaannya, cara bisa mengalami ketuhanan. Ntar, ini biar aku nggak hilang nih. Tadi apa? Pertanyaannya itu. Cara bisa mengalami ketuhanan utuh gimana? Oke, siap. Kita jawab. Jadi gini, ya aku jawab. Tadi kan berarti kalau misalnya kita mau mengalami ketuhanan yang utuh, perlu diperhatikan dulu jebakan-jebakannya. Oke? Nah ini, biasanya kalau udah dijelaskan atau dibahas tentang jebakannya, lama-lama ngerti. Oh, maksudnya itu. Oke, ini aku jelasin jebakan-jebakan. Banyak orang spiritual, banyak orang mencari Tuhan, ya, mengira ketuhanan atau kesadaran itu adalah pengalaman. Ya, termasuk pertanyaan bagaimana agar mengalami keutuhan, itu kalau tidak dari posisi yang benar, nanti dicarinya berdasarkan pondasi yang salah. Mencarinya tuh dari pencarian, dari oh ada sesuatu nih yang belum aku, gitu. Makanya banyak yang juga mengira karena posisinya berasal dari tadi sosok anak kecil yang masih kekurangan, barulah mencari material atau spiritual atau mencari Tuhan. Yang tanpa sadar ini mencari pengalaman. Oke? Padahal pengalaman hanya ekspresi, bukan latarnya. Kita tuh latarnya, kita yang sadar. Oke, gini. Jadi misalnya mencari kesadaran ketuhanan akibat dari posisi yang salah, lalu bermeditasi. Bermeditasi ingin tenang. Oh, pas udah tenang, seiring berjalannya waktu, praktek meditasi mengalami apa? Mengalami sensasi penyatuan dengan Tuhan, penyatuan dengan alam semesta. Wah, puncak kebahagiaan tertinggi katanya gitu. Padahal itu apa? Itu bukan ketuhanan, itu bukan kesadaran. Itu baru fenomenanya. Nah, semakin terjebak di situ, semakin lama kayak makin banyak nih. Oh, aku makin banyak pengalaman nih. Efeknya, melihat malaikat, melihat cahaya, menyatu dengan ketuhanan yang maha besar gitu. Ya, jadi makin salah paham. Ini efeknya terjadi karena dari posisi yang keliru. Oke ya, itu cuma fenomena. Yang banyak orang kira itu adalah ketuhanan atau kesadaran. Bahayanya adalah ini sebenarnya bisa semakin memperkuat rasa ketidaksadarannya, rasa kekurangannya tanpa sadar. Gitu. Maka gampang kalau misalnya tadi udah, oh, berarti itu jebakannya. Jadi gimana baliknya? Posisinya harus benar. Posisinya benar-benar
di kekosongan, di latar, yang semuanya udah selesai. Di garis finish, kita tuh sudah selesai. Kita tuh sudah finish. Nah, kalau sudah finish, ya udah mengalami keutuhan. Bagaimana cara finishnya? Sadari total semua sensasi, rasa kita dari kecil sampai sekarang. Apakah masih banyak yang membuat kita sakit hati? Masih banyak membuat kita marah, menyesal, takut, khawatir? Ya, bagaimana melihat kehidupan? Kalau ngelihat negara, bagaimana? Bukan soal ini ya, bukan soal kejadian atau pengalamannya ya. Yang kita rasakan dulu. Karena kejadian ya kejadian. Walaupun misalnya koruptornya banyak, walaupun kecurangannya banyak, sensasi batin kita rasanya terhadap itu gimana? Jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Gerakannya harus posisinya benar dari kesadaran. Baru nanti itu gerak dengan sendirinya, gerak dengan otomatis. Masalahnya adalah kenapa kepercayaan kolektif ini terjadi? Kenapa tidak seakan-akan tidak bisa dihentikan? Karena memang ketidaksadarannya merajalela. Percaya bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan. Keterpisahannya terlalu pekat. Ya, manifestasinya atau gerakannya otomatis terjadi dengan banyaknya kecurangan. Ya kan, keterpisahan. Karena kalau dalam kesadaran cuma dua, kita spektrumnya ke ketuhanan atau keterpisahan. Keterpisahan itu ya apa? Ya setan, ya iblis, yang penghancuran, yang kekacauan gitu. Tapi yang sadar tahu bahwa semua spektrumnya lengkap. Bukan cenderung hanya pada satu spektrum. Jadi misalnya gini, ada yang bilang gini kan, dunia itu hitam dan putih. Kalau nggak hitam, putih katanya. Kalau nggak putih, hitam. Kalau di kesadaran, dunia bukan cuma hitam putih. Abu-abu juga bukan. Tapi yang sadar, yang tahu semua spektrum warna, merah, kuning, hijau, ungu, tahu. Nah, perannya tinggal kita jalani masing-masing. Masuk alam bawah sadar masuk, karena sudah menjadi kepercayaan kolektif. Bawah sadar, kenapa bawah sadar namanya? Kenapa disebut alam bawah sadar? Karena kita nggak sadar kalau bawah sadar tuh ada. Ya, oke. Sekarang Timas sama-sama Bang Muhlis Matiar. Tadi ada yang nanya, masuk ke alam bawah sadar. Makanya kenapa disebut bawah sadar? Sadar di bawah. Nggak kelihatan. Sadar, bawah. Nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Nah, semakin pekat bawah sadar seseorang, bukan hanya masuk sugesti. Jadi gini, ada beberapa cara agar seseorang itu masuk ke dalam bawah sadarnya. Informasi. Ada 4. Satunya hipnosis. Kalau kita dasarkan dari ilmu. Yang alami deh, ada 4. Ada 4 nih. 1, repetisi, pengulangan. Ya kan? Pengulangan. Diulang-ulang terus. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kepercayaan bagi seorang itu. Yang kedua, identifikasi kelompok. Selama kita berada dari kelompok yang sama, itu lebih mudah dipercayai. Oke. Yang ketiga, figur otoritas. Otoritas jadi figur yang memang dia sosoknya tuh sosok tertinggi gitu. Ya. Yang keempat, emosi. Nah, bayangin ini kita masih coba kita dalam satu konteks, dalam sebuah kondisi dalam sebuah skenario. Misal, ada orang-orang yang dibuat bodoh gitu ya. Repetisi, terus-menerus. Akhirnya tidak sadar. Diulang-ulang terus, didoktrin terus. Ya. Atau mohon maaf ya, dikasih kemiskinan, yaitu salah satunya bantuan sosial terus-menerus. Nggak boleh berpikir. Oke? Ya. Ini kesadaran juga ngomong ini, kita harus jujur. Kesadaran tuh bukan yang lari, bukan berpindah. Gitu ya. Nah, yang kedua, identifikasi kelompok. Jadi semakin banyak, semakin ramai, ya semakin percaya bahwa mereka itu adalah yang benar. Yang ketiga, apalagi didukung sama figur otoritas yang mendukung tentang ketidaksadaran. Nah, ditambah dengan narasi-narasi yang membuat emosinya bergejolak seperti ya. Nah, emosinya tuh narasi itu bisa dibuat berdasarkan emosi-emosi yang mendukung.
Akhirnya ketidaksadaran selalu menjadi yang dominan. Nah, kalau sudah nggak sadar, berarti pola terus, berulang terus. Susah sadarnya, itu ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya tadi yang pertanyaan Bang Muhlis sudah selesai kan, udah gampang kan. Aslinya kita tuh tinggal mengingat bahwa kita sudah keutuhan. Dan kalau sudah keutuhan, ya kesadaran itu adalah hal yang biasa. Sudah kita alami masing-masing. Cuma nggak ngeh aja, kita lupa. Banyak orang lupa. Karena larut dalam semua fenomena objeknya. Larut dalam berita, kondisi, ya, dolar naik terus, korupsi di mana-mana, larut terus, diselingkuhi, pasangannya nggak dapet, kekurangan uang, larut terus. Jadi larut, masalah-masalahnya tambah menggulung, tambah membuat larut. Tuh. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kita coba nih, breakdown dulu nih sebelum kita lanjut. Karena memang masalah itu sampai berlapis-lapis, sampai akhirnya kita lupa, oh aku tuh yang ini udah selesai. Tapi karena sudah terlalu banyak gitu ya, larut di pikiran dan kendala emosi yang sebenarnya nggak akan pernah selesai. Itu yang membuat banyak orang stres, depresi, bahkan termanifestasilah penyakit-penyakitnya dalam bentuk psikosomatis dan juga terbentuk di penyakit fisik. Makanya, kayak yang terpenting adalah ya praktek, yang ingat kembali. Oke, pertanyaan bagus ini. Blue Sky Diamond for you to love. Ini sangat bagus, terima kasih banget pertanyaan ini. Oke, aku akan jawab sedikit panjang kayak aku jawab ya dari versi dulu, versi yang biasa. Oke. Kak, kenapa orang jujur kadang disenggol dan dipelintir? Apa jujur nggak guna? Oke, ini sangat-sangat bagus. Jawabannya dari jawaban biasa dulu. Apakah jujur itu nggak guna? Soalnya kalau jujur itu gampang jadi korban, gampang disenggol, gampang dipelintir. Ya, aku nggak perlu kayak ngomongin juga tentang kisah hidup Fernando, kisah hidupku itu ya, yang berintegritas lah katakanlah ya, berintegritas, tidak mau curang, tidak mau ikut korupsi, dilengserin juga kalau. Oke, jadi kenapa gitu? Jujur nih kayaknya gak guna deh. Ini kita belum dari kesadaran, ini baru dari yang normal, dari kebanyakan kacamata orang. Apakah jujur gak guna? Ya kalau kita jujur di lingkungan yang salah, di lingkungan yang terlalu banyak kemunafikan, ya pasti salah. Pasti salah. Pasti akan gampang sekali dijebloskan. Yang ketika tadi sudah kejadian dijebloskan, disingkirkan atau dijauhi, pokoknya dipersekusi gitu ya, itu akan apa? Akan semakin membuat penguatan identitas bahwa jadi orang jujur tuh nggak enak. Ngapain jadi orang jujur? Ya, sementara para bajingan itu kan kayak gitu, ya, bisa curang seenaknya. Nah, itu jawaban normalnya. Karena biar gimana pun, kalau kita jujur dari posisi yang nggak nyaman, dari posisi yang kita tidak punya power dalam tanda kutip di sini kesadaran ya, yang benar-benar sadar, itu pasti akan kalah. Itu pasti akan sakit. Itu pasti. Karena kita juga, kenapa bisa bilang begitu? Pertama, karena kita tidak sadar kesadaran kita sendiri. Yang kedua, kita tidak sadar ternyata ketidaksadaran dalam jumlah mayoritas itu terlalu pekat. Itu yang terjadi. Itu dangerous, sangat berbahaya. Yang ketiga, ya, karena udahlah kita tidak sadar sebagai kesadaran,
kita juga tidak sadar, yang kedua tidak sadar bahwa mayoritas kebanyakan tuh penuh cenderung dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang keterpisahan. Yang ketiga, terbentuklah identitas bahwa, oh, aku tuh yang begini, aku tuh yang sakit hati, aku yang menjadi korban. Masalahnya semesta nggak pernah melihat bahwa kita tuh jadi kita seakan-akan, oh, ini jadi korban, terus harus dibantu. Enggak, semesta hanya mencerminkan. Waalaikumsalam, Kak Iren, silahkan. Semesta hanya memancarkan, mencerminkan apa yang tadi sudah terjadi dan diperkuat rasa identitasnya kita. Makanya tadi pertanyaan bagus banget. Ini belum kejawab dari kesadaran. Baru dijawab dari hal yang normal. Ya, kesadaran itu ketika tadi rasanya itu, rasa yang sebenar-benarnya dirasakan akibat dipersekusi, gak enak jadi orang jujur, ya kan? Itu kan muncul rasa sakit hati itu. Aku ngapain jadi orang jujur? Sakit hati, dijahati. Nah, semesta juga akan melihat bahwa, oh iya, kamu adalah korban. Semakin diperkuat identitasnya. Oke, nah ini normalnya yang terjadi begitu. Sehingga yang tadi sudah jadi korban tambah capek, tambah ribet hidupnya. Jadi bagaimana dengan bajingan-bajingan itu, katakanlah? Itu ada versinya, nanti ada porsinya. Tapi itu panjang kalau kita bahas. Itu nanti pakai hukum-hukum konsekuensi, hukum-hukum karma. Tapi kita nggak bahas dulu di sana, terlalu panjang. Kita bahas dulu di sini yang jadi korban, coba. Yang sudah jadi korban, terima kasih. Yang sudah jadi korban terhadap semua aktivitas yang katakanlah terlalu jahat, ketidaksadaran, kecurangan ini. Ini kalau tidak segera diatasi, tidak segera disadari, maka efek sampingnya menggulung terus sampai akhirnya menyebabkan energi seseorang yang merasa jadi korban, yang memang sudah dijahati, itu habis. Nah, barulah kejawaban kesadaran ini baru solusinya. Karena kalau tidak kejawaban dari kesadaran, akan stuck di sini. Hidup seseorang, hidup yang sudah tahu di sini, di kondisi yang tidak sadar, tidak nyaman, dan akan terus bergulung sampai dia sadar. Nah, sampai dia sadar, jawabannya di sini. Yang di kedua, yang kita sadar. Oke ya? Poin pertama bisa dipahami ya. Pertama, ku simpulkan dulu. Pertama, karena tidak sadar sebagai kesadaran, ya, makanya hidupnya ngulang aja. Makanya hidup, misalnya kita hidup dari kecil sampai sekarang, tiba-tiba dijahati orang, tiba-tiba kok jujur tuh susah gitu, karena nggak punya power, kesadarannya nggak punya, belum sadar sebagai kesadaran, jadi nggak punya power. Yang kedua, tidak sadar berada di lingkungan orang-orang yang tidak sadar. Oke, itu bahaya juga. Baru yang ketiga, terciptalah identitas bahwa aku yang kurang. Penuh dengan kekurangan. Nah, identitas ini yang justru mencerminkan semesta untuk kembali ke kita. Itu bahayanya. Oke, selesai ya. Sekarang ke sini, ke kesadaran. Nah, kalau tadi ini tidak segera disadari, kan akan berulang terus pola hidupnya. Terus ngulang. Ya, ini contoh sudah terjadi. Kenapa Indonesia penuh koruptor? Itu kan pola aja, berulang terus. Mau sampai kapan? Sampai kepercayaan kolektif kita sadar, dan banyak dari kualitas dan kuantitas di sini sadar untuk membuat gebrakan baru, gerakan perubahan. Coba tanya masing-masing atau sekitar, apakah gerakan ini tuh sekarang masif? Kan belum semasif itu, belum banyak kesadaran yang satu, yang utuh, terpisah-pisah akibat identifikasi kelompok, akibat agama, perbedaan agama. Dalam agama itu sendiri juga perbedaan tafsir dan lain sebagainya, dibuat terpisah-pisah. Belum lagi perbedaan macam-macam ya, macam-macam, sangat berbeda. Kalau sudah terpisah, bagaimana bisa ada kesadaran? Itu dia. Itu masalah. Nah, sekarang kita sadar dulu. Nah, caranya ke sini. Yang sadar. Oke? Mau nggak mau harus sadar. Kalau nggak, akan sulit. Oke. Sadar gimana? Biasanya, manusia kebanyakan nggak pakai cara sadar.
tapi pakai cara umum. Yang pertama, ketika melihat keadaan yang tidak jujur, kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya apapun, entah itu efeknya nanti banyak kesialan dalam hidup, apapun yang terjadi dalam kehidupan yang penuh penderitaan ini pasti direspon berdasarkan 3 ini. Mau diselingkuhin kayak, mau macem-macem, dijahati, ditipu, berhutang, pasti 3 ini. Yang akhirnya selalu berulang kalau nggak segera diselesaikan. Yang pertama, dipendam. Emosi pikiran dipendam terus-menerus. Yang kedua, kita lari dari emosi itu. Jalan-jalan, healing, belanja, makan-makan, tapi nggak pernah diselesaikan pendaman emosinya. Ketiga, diekspresikan. Marah-marah, tulis status, ya, nyerang buzzer, ya. Ketiga ini udah nggak ada masalah kalau kita bisa di sini. Bisa sadar. Sadar tuh gimana? Jadi sadar, kita sebagai latar kesadaran yang membiarkan dulu semua emosi, semua pikiran yang tadi lewat dan tenggelam, ya. Kalau misalnya kita melihat kejadian, katakanlah yang paling nggak enak misalnya, korupsi misalnya. Kita lihat, emang bajingan nih memang bajingan nih tokoh-tokoh yang korupsi itu. Ntar ya, aku ini, nanti kita ulang sedikit. Memang ini, bajingan gitu. Tapi, dia sadari yang bajingan koruptor itu juga objek daripada kesadaran. Nah, karena kita sadar sebagai cermin, kita kan mau sadar nih. Coba amati. Dia juga, itu kenapa korupsi? Karena dia sudah menyimpan banyak sekali pendaman ketakutan, kekurangan, rasa kurang. Kalau orang udah kurang, gak akan pernah berhenti. Korupsi terus-terusan. Itu pasti ya. Nah sekarang kalau kita mau benar-benar sadar, emosi kita terhadap koruptor, terhadap keadaan apapun, ini banyak loh. Satu aja dulu, koruptor. Nah sadari, biarkan pikiran dan perasaannya lewat. Perasaan kita lewat. Tidak kita pendam. Nah lakukan itu juga terhadap semua objek dan tayangan kehidupan. Berat nggak tuh kira-kira? Coba praktekin sendiri. Aku praktek 3 tahun teman-teman. Sampai akhirnya aku menyelesaikan semua pendaman batin terhadap diriku sendiri. Tapi apakah selesai? Enggak juga. Enggak selesai. Buktinya kemarin, baru beberapa hari yang lalu. Kan biasanya pikiranku kosong kan? Ngelihat apapun juga kosong gitu. Tapi ada buat aku trigger yang samar. Aku bahkan baru sadar di detik itu ketika aku ngomong. Ada sebuah anak muda gitu. Umurnya 10 tahun lebih muda dari aku lah. Ya masih 20-an. Ngomongin ya tentang spiritual. Aneh, biasanya aku kosong. Tapi pada saat anak itu ngomong, emang kamu tahu apa? Lah, aku ngomong gitu. Emang kamu tahu apa? Kan aku udah lama gitu kan di spiritual kesadaran gitu. Tapi di saat itu aku langsung sadar juga. Oh, ada perasaan samar. Akhirnya aku ngomong bahwa aku menghakimi anak itu. Nah, itu juga jadi kesempatan buat aku sadar, menyadari diri sendiri. Nah, gitu. Jadi aku pun nggak lepas daripada nggak lepas daripada tindakan-tindakan aktivitas untuk menyadari diri, gitu ya. Jadi itu juga jadi kesempatan momen. Contoh bahwa sebenarnya semua kesempatan dalam hidup bisa jadi momen untuk kita menyadari. Itu dulu, ya. Padahal biasanya aku kosong, kemana-mana kosong gitu. Kosong barulah ketika untuk dicerminkan, misalnya aku untuk ngomong, baru bisa ngobrol. Kemarin kayak diem aja, harusnya kosong ngeliat apapun konten, ada kayak yang jelasin bahwa, oh ini, ngomongin kesadaran spiritual. Aku nyeletuk gitu kan. Kalau nyeletuk berarti kan ada sebuah simpanan gitu kan. Oh gitu. Nah setelah itu aku sadari, beberapa menit ya selesai. Nggak ada lagi masalah gitu. Nggak ada lagi macem-macem. Oh sama ada satu lagi. Ini. Bentar. Aku ceritain dulu yang ini. Aku kan kosong. Terus kemarin di mana ya? Ada gitu. Aku ketemu. Mohon maaf ya, bencong. Biasanya aku nggak masalah senyum gitu. Kalau misalnya aku diam aja. Tapi kalau misalnya aku sapa, ya aku sapa gitulah, gitu. Kesenyum gitu. Ada satu kejadian dia nyentuh aku, nyentuh gitu. Aduh, keceletuk.
kecelutuk, tapi dia nggak dengar, udah selesai gitu. Aku bilang apa? Najis. Astaga, astaga. Aku juga sadar, wah, aku masih ada pendaman nih. Nah, justru kesempatan itu aku senang karena aku bisa menyelesaikan apa yang mungkin masih samar tersisa dalam pendaman batin aku. Bisa-bisanya kayak terceletuk najis gitu. Nah, setelah ku sadari 90 detik aja sebenarnya. Sadar, selesai, nggak ada lagi, aku nggak ada lagi masalah-masalah, nggak ada lagi, kayak udah selesai. Makanya teman-teman, prakteknya sebenarnya butuh konsisten, itu doang. Kalau misalnya sekarang kayaknya sulit, misalnya ngelihat apapun, ini gay segala macam, itu masalahnya mereka sebenarnya. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak menjudgment seperti itu. Kondisi objek itu berbeda dengan being-nya kita, kesadarannya kita. Kesadaran kita harus benar-benar sadar sebagai kesadaran, tidak menempelkan kemelekatan terhadap semua objek tayangan kesadaran. Itu yang utama. Terlepas daripada apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, kalau kita ngomongin dari sudut pandang kesadaran utuh, tidak ada segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kita. Aku adalah diri Anda adalah aku yang berada dalam spektrum masing-masing, spektrum tubuh kesadaran masing-masing. Kita tidak benar-benar terpisah. Jadi sebenarnya praktek kesadaran tuh gampang-gampang susah. Gampangnya tadi seperti contoh, Anda tinggal praktek untuk mengatasi atau menyadari semua sensasi. Itu doang. Cuma gitu doang. Nah, yang susah adalah jam terbang doang. Itu. Nah, oke ya, itu doang. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit banget sebenarnya. Oke, sambil jawab pertanyaan dulu. Kasih Bang Rahayu. Ada apa tuh, teh kopi ya? Bentar ya. Ikut lagi. Yang pertama bahas apa? Ini kita bahas kesadaran utuh dari definisi yang pertama. Lalu konteks contohnya. Contoh misalnya tadi kan, kenapa banyak kecurangan gitu. Ada yang bertanya tadi, jadi orang jujur tuh gimana gitu. Jujur dan tidak jujur, kualitas dari kesadaran sama. Tapi kenapa orang jujur kok kayaknya susah? Nah, itu tadi jawabannya. Nah, kalau kita sudah sadar sebagai kesadaran, nggak akan ada masalah lagi. Kita jujur secara enjoy, dimanapun, kapanpun, karena kita juga sudah tidak ada masalah lagi. Dan bahkan akan dijauhkan secara otomatis oleh semesta dengan orang-orang yang memang tidak cocok lagi dengan diri kita, karena powernya kita yang pegang, power kesadaran kita yang megang. Makanya tadi kesimpulannya 3 tadi, kenapa misalnya misalnya jujur susah gitu ya di kondisi yang atau tempat dimana kayaknya semuanya curang deh. Pertama, karena kita tidak sadar sebagai kesadaran, powernya nggak kita yang megang. Yang punya power tuh kita. Yang kedua adalah tidak sadar di mana posisi kita berada. Posisi di mana, apakah di sini tempatnya penuh dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh kecurangan, orang-orang yang masih keterpisahan sebenarnya. Gitu. Nah, yang ketiga, ketika ini tidak disadari, 2 tadi, jadi yang ketiga, kita juga merasa identitas itu adalah kita. Identitas yang jadi korban. Identitas yang penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan penyesalan, khawatir terhadap. Jadi kalau kita sudah bermasalah dengan masa lalu, penyesalan, efek sampingnya ke masa depan, itu juga kita punya pikiran tentang yang negatif. Khawatir, ya, stres, ya, takut, itu pasti. Makanya tadi, sadar. Ketika sudah sadar, termasuk khawatir, sensasi penyesalan, ketakutan, ya, di dalam diri kita, bersamaan dengan fenomena tayangan luar, ada koruptor, ada berita, macam-macam, dolar naik, itu kita serap, kita sadari semuanya, cek, seberapa bisa kita netralisir, itu doang. Iya, oke. Bang, untuk pendampingan Rahayu Autopark Mobil Indo, Bang, untuk pendampingan pecandu pinjol judul, apakah ada buka jalur privat? Ada. Oke, aku sedikit jelasin nih teman-teman. Jadi, aku kalau misalnya untuk membuka jasa yang privat gini, ya, aku ada versi terapi. Pertama kali itu cukup bayar seikhlasnya. Bukan seikhlasnya, apa ya? Sesadarnya. Karena kalau seikhlasnya tuh bahasanya kayaknya terlalu gimana ya? Terlalu pasrah. Nah, kita sekarang ganti bahasa. Siapapun teman-teman di sini
yang butuh sekali dulu, harus coba sekali minimal untuk merasakan dampak perubahan signifikan setelah terapi. Terapi ini 2 jam lamanya. Terapi dengan aku gitu ya. 2 jam. Nah, di sesi pertama, aku tidak memberikan harga fix, harga tetap, harga kaku. Enggak. Harus minimal merasakan mengalami dulu perubahan setelah terapi pertama yang 2 jam. Nah, itu nggak gratis, teman-teman. Kenapa nggak gratis? Karena harus ada pertukaran energi. Aku punya teman yang ngikut aku, ya. Aku bicara tentang kesadaran, dia ngikut aku ke seminar, dia ngikut aku ngajar, dia yang jadi operatornya, tapi dia nggak ngerti, nggak bisa mempraktekin itu dalam kehidupannya. Karena dia nggak pernah bayar, dan ketika dia ikut-ikut kelas gitu, nggak pernah mau bayar, cuma mau ke aku. Nggak jadi, teman-teman, nggak ada pertukarannya. Dan hidupnya nggak enak. Bayangin, berarti kesadaran hanya menjadi objek di pikirannya. Tidak benar-benar dia praktekkan. Makanya ini penting. Yang di sini, yang kujelas, yang maksudnya dari sini, berbayar itu adalah sesadarnya. Mau 10.000 pun nggak apa-apa. Kalau memang itu, makanya sadari, apakah cocok 10.000 itu dengan kondisiku saat ini. Itu penting. Makanya sekarang cobalah untuk sadar, berlatih dengan kesadarannya sendiri. Untuk segelas kopi pun aku nggak masalah. Yang penting ada pertukaran energi. Itu untuk yang privat. Hanya untuk sesi sekali pertama. Nanti kalau mau lanjutnya sendiri, baru tuh bayar. Yang memang sudah harga tetap. Tapi minimal Anda sudah tahu secara signifikan ada perubahan di sesi yang pertama. Itu. Nah, makanya di sesi pertama itu sebuah penentuan dari kesadaran Anda. Karena kalau sudah kedua, itu kan hanya hasil daripada pertemuan yang pertama. Dan yang pertemuan pertama menggunakan sesi privatku, itu powerful biasanya. Dan sudah powerful ketika Anda sudah menyediakan diri untuk menukar energi. Makanya dulu orang-orang pinter, katakanlah orang-orang pinter zaman dulu, harus ada di atas gunung. Jadi itu ada pertukaran energi. Kan kalau misalnya di atas gunung, mungkin yang di bawahnya desa kan pasti dia beli-beli sesuatu kan. Misalnya ada jual sesuatu untuk ke atas gunung sana. Gurunya tuh di atas gunung, para masternya itu. Agar pertama orang-orang yang butuh bantuan ini mau belajar, ada itikat baiknya. Yang kedua, ketika sudah sampai di atas gunung pun bertemu dengan gurunya, harus ada syarat. Beli ini, beli itu, beli ayam, cemani apa segala macam. Itu untuk keseriusan, agar ada perubahan. Jadi memang harus ada harga yang ditukar. Kenapa? Karena sudah mau berubah, itu harus ada pergerakan. Itu. Dan menggeser tadi yang serba kurang, aku nggak ngomong gratis ya, serba kurang tadi, karena itu kesadaran mentalnya, akan berubah, bergeser. Geser lah intinya. Itu penting. Karena ini aku bisa ngomong gini, karena aku punya teman yang ikut dari dulu aku. Bayangin, dia ngikut, aku jelaskan, ngangguk-ngangguk aja kesadaran, tapi nggak merubah hidupnya. Nggak berkembang, nggak bergerak. Malah jadi buzzer. Malah jadi buzzer karena ketakutan, kekurangan, jadi harus ngikut yang nggak nyaman. Itu bukti, teman-teman. Itu menjadi bukti. Aku bisa ngomong gini karena bukti. Aku punya teman yang ikut aku, ya dia akan sulit karena dia punya mental posisinya itu dari rasa kekurangan. Nggak akan selesai. Makanya juga teman-teman belajar kesadaran jangan dari posisi yang salah. Posisi yang tepat, yang sadar sebagai kesadaran. Sadar sedang sadar. Karena kalau enggak, ya kesadaran cuma jadi objek pikiran lagi. Pendaman baru lagi. Nggak akan selesai. Oke, Bang Erhuban. Betul, aku juga refleks. Terima kasih sudah tersadarkan. Sama-sama, kita semua belajar sama-sama. Terapi apakah? Hipnosis. Ada hipnosisnya, hipnoterapi, dan hipnoterapinya khusus untuk kesadaran. Yang kedua ada emotional freedom technique. Ya. Yang ketiga ada holistic healing. Ya. Yang menggunakan tapas. Ya. Ya, pokoknya ada hipnosis, hipnoterapinya juga, tapi hipnoterapinya khusus di ruang kesadaran. Sistemnya bagaimana, Bang? Online atau offline? Online. Kalau offline misalnya di satu kota, di kotaku Pontianak bisa offline, tapi rata-rata online. Banyak teman-teman terbantu. Kalau misalnya mau lihat, cek testimoninya, ada di TikTok aku tuh, ada tuh videonya di bawah mungkin ya. Setelah praktek kesadaran tuh teman-teman merasakannya gimana, itu ada testimoninya. Silakan dilihat.
Ya, jadi itu sama tuh, merilis Kak Cel Mochi itu merilis endapan emosi. Nah, tadi kalau misalnya ikut sesi privat sama aku, otomatis terrilis dengan pendapan emosinya. Kalaupun saya ngikut dari sesi-sesi seperti ini pelan-pelan akan paham dengan sendirinya, jadi praktek pelan-pelan. Itu. Karena praktek itu yang penting, teman-teman, prakteknya. Ketika aku menjawab bagaimana cara merilis pendaman emosi, itu bukan bisa dikata-katain sebagai sebagai perkataan aja. Nggak bisa, harus praktek. Nah, biasanya yang sudah praktek teman-teman yang ikut di hari Rabu. Itu udah enak tuh, yang di hari Rabu. Oke, coba Kak ini Cel Mochi ikutin dulu ya. Ikutin ini sampai selesai nih, yang ini. Pelan-pelan. Jadi tadi inti kesimpulannya adalah tadi kan kita mengenal diri sebagai yang sadar, sebagai kesadaran, sebagai ketuhanan. Nah, tapi bagaimana menerapkan ini, mengaplikasi ini secara otentik, secara aktual. Nah, untuk secara aktual, dan untuk menjawab juga pertanyaannya Kak ini, Cel Mochi tadi, caranya merilis endapan emosi gimana? Dari kesadaran, sadari dulu. Memang kita tidak bisa langsung masuk ke ruang kesadaran keberlimpahan sebelum kita mengenal atau membiarkan utuh emosi ini. Utuh emosinya harus dibiarkan dulu. Utuh. Yang katakanlah dia seperti mengkristal, jangan ditolak. Biarkan dulu utuh. Setelah kita sadari ini secara utuh, dengan semua tayangan dan emosinya, entah itu penyesalan, entah itu ketakutan, biarkan dulu utuh. Setelah dibiarkan utuh, kayak bongkahan es yang mengeras, lalu pelan-pelan lewatkan, biarkan lewat. Nah, kadang gini ya, aku pakai contoh apa ya, ada sebuah metode namanya letting go. Letting go. Banyak yang salah paham, letting go, melepaskan emosi itu adalah melepaskan emosinya. Nah, itu salah paham tuh. Bagaimana bisa kita melepaskan emosi? Jadi yang dilepaskan bukan emosinya, tapi yang dilepaskan adalah genggaman kita terhadap emosi itu. Lepaskan. Emosinya biarin aja. Tapi, karena ini, kita terbiasa melepas seperti membuang, melempar. Pikiran kita menganggap bahwa emosi itu harus dilempar. Lepas tuh dilempar. Ya nggak kemana-mana, karena emosi itu berada di dalam ruang kesadaran kita sendiri. Jadi caranya gimana? Caranya coba sadari dulu, menerima bahagia dan penderitaan. Dualitas, itu kenyataannya. Oke? Coba gini deh, biar gampang. Kesadaran, ya banyak orang spiritual juga masih keliru. Jadi jangankan yang ini, jangankan yang seperti ingin merilis atau melepas pendaman emosi. Bagi yang spiritualis ya, praktek tapi masih keliru, mengira kesadaran adalah pengalaman puncak. Ketika mendapatkan momen kebahagiaan yang tanpa batas, yang menyatu dengan alam semesta, merasa dirinya yang selaras dengan semesta. Nah, bahayanya adalah ini sebenarnya disebabkan diri fiksi. Yang dia nggak sadar diri fiksinya. Yang efek sampingnya ketika tidak sadar si yang mencari kebahagiaan, yang ingin selalu kebahagiaan tetap ada. Maka ada pencarian, ada harapan bahwa ini bahagia harus seterusnya, harus lama-lamanya. Menetap, aku harus selalu berada di kondisi bahagia tanpa syarat. Nah, ini keliru. Karena kesadaran itu adalah latar munculnya kebahagiaan dan tenggelamnya kebahagiaan. Munculnya penderitaan dan tenggelamnya penderitaan. Muncul dan tenggelam seperti ombak. Jadi, yang menerima bahagia yang kesadaran, yang menerima penderitaan juga kesadaran. Jadi tidak menolak dualitas. Ini perlu disadari kenyataan ini. Kesadaran adalah diri kita yang sadar, sedang sadar. Sadar sebagai kesadaran. Jadi ruangnya, kita tidak melepas sebenarnya. Kita sadar bahwa ruang kita sangat-sangat utuh. Sehingga emosinya juga lama-lama dia mencair, lalu biarkan dia ngalir, biarkan dia lewat dengan sendirinya. Atau gampangnya, misalnya kalau kita sekarang masih seakan-akan gelas, ditetesin air gitu ya, ditetesin air penuh gitu. Kalau misalnya
kita adalah ruang yang sama gitu, seperti danau gitu ya misalnya. Ruang yang lebih besar, danau. Gitu dulu biar gampang. Ditetesin air juga nggak ada rasanya. Misalnya ditetesin air yang kotor gitu, dia nggak akan terpengaruh. Tapi kalau di dalam segelas air kan air bersih ditetesin air kotor kan kayak jadi jenuh, kayak jadi keruh kan. Nah ketika sudah mencair gitu, ketika sudah ruang yang danau yang tak terbatas gitu ya itu udah nggak ada masalah. Nah nanti lama-lama sadar bahwa ruang di dalam gelas, ruang di dalam danau itu sama saja ruang kekosongan yang ada di semesta yang tidak terbatas. Yang nggak ada masalah lagi dengan semua ombaknya, dengan semua gerakannya. Spektrumnya tetap lengkap kita rasakan. Nggak ada masalah. Oh, tetap kita merasakan sedih, kita tetap merasakan emosi, tapi nggak lagi terpendam lewat dengan sendirinya. Otomatis. Jadi gitu, pencerahan tuh begitu. Bukan seperti yang dipikirkan oleh pikiran. Pikiran tuh mengiranya pencerahan itu yang itu tadi, yang sudah mengalami satori, yang sudah mengalami peripheral gitu ya. Satori kayak merasa, tercerahkan, tapi di momen itu aja. Enggak, di momen itu dan selanjutnya itu sudah tercerahkan kita, selama kita mengarahkan atensi kita pada posisi yang benar, yaitu posisi yang ingat, selalu sadar. Itu doang. Yang gampang sebenarnya. Titiknya atau pintu masuk, bahkan nggak ada pintu masuk sebenarnya. Kita tuh dari awal sudah sadar, cuman lupa. Tinggal ngeh doang. Oh aku tuh yang ini gitu. Aku tuh yang ini juga nggak bisa jelaskan. Ini tuh yang selama ini sadar. Makanya banyak orang tuh pengalamannya beda-beda. Karena ketika aku tuh yang ini, dia kembali ke masa kecil, pernah dia sadar sebagai Tuhan gitu, sebagai yang. Nah itu praktek sih teman-teman. Aku nggak bisa ini menjelaskan ini karena kalau dijelaskan tuh bias, pikiran intervensi terus, nanti nyari-nyari. Intinya berhenti nyari, nanti ketemu dia. Akan ketemu ngehnya. Oh gampang. Nah, gampangnya itu tinggal dibiasakan untuk stay, menetap. Itu jam terbangnya. Jadi konsisten. Oh, ternyata aku yang menerima semua kondisi bahagia dan penderitaan, baik muncul dan tenggelamnya, yang lewat. Tidak ada penolakan. Mungkin masih ada merasa penolakan sedikit, coba dibiarkan juga identitas yang merasa menolak si emosi-emosi itu. Jadi nggak lagi jadi pendaman, ngalir aja. Nah gitu doang. Untuk stay di kesadaran yang cuma ngalir. Jadi fokusnya teman-teman di sini kalau masih bingung dengan yang stay-nya itu karena terlalu banyak pendaman yang pekat. Sehingga ketika banyak kejadian itu selalu membuat kita stres duluan. Jadi kalau kita udah biarkan ngalir gitu ya, ngalir aja. Kalau misalnya ditolak lagi, ingat lagi, sadar lagi. Kalau misalnya larut, jadi lupa gitu. Kebanyakan orang kan nggak paham, makanya manifestasinya terwujud jadi beban, penderitaan, dan semakin mengeras. Kalau udah semakin mengeras, semakin mengkristal gitu ya, kebanyakan orang jadi lupa sadar, nggak sadar di sini saat ini. Nah jadi inti cirinya adalah di sini saat ini, bukan berusaha untuk sadar di sini saat ini. Ya kalau berusaha di sini saat ini pakai pikiran untuk berusaha ada di sini, itu tambah ribet lagi, tambah beban lagi, malah makin berat. Karena ada usaha malah tambah ruwet lagi, malah makin ingat masa lalu nggak selesai, masa depan nggak selesai, banyak kekhawatiran, ya makin nggak ada di sini saat ini. Kan misalnya kita meditasi, bayangin ngomong sama seorang, terus kita menangis, apa itu termasuk endapan emosi? Iya, termasuk, tapi jangan disalahkan endapan emosinya, dibiarkan lewat juga. Nah, perhatikan juga meditasinya sekarang, karena kita sudah bahas dari kesadaran, posisinya harus tepat. Bukan pelarian, bukan pencarian, membiarkan apa adanya. Jadi ketika meditasi membiarkan apa adanya, kalaupun jadi ada orang yang muncul tanpa diusahakan ya, ini tanpa diusahakan, jadi jangan membayangkan dengan sengaja, jangan mencari-cari dulu. Kalaupun kita meditasi terus muncul dengan sendirinya, orang gitu ya, siapapun, terus membuat kita menangis, dibiarkan lewat, gitu doang.
dibiarkan aja, dibiarkan ngalir. Nah, kalau kita reaktif, kita reaksi kembali dengan mencari-cari, dia justru akan memperkuat endapan emosi itu. Jadi sekarang kunci poinnya adalah coba dibiarkan dulu. Biarkan lewat dah gitu. Oke, terakhir ya. Ketika sudah selesai dengan meditasi gitu ya. Meditasi itu ya cuma sekedar doing aja. Kalau being-nya atau posisinya kesadarannya tepat gitu ya. Ya udah nggak ada lagi masalah mau meditasi mau enggak, karena meditatif nanti di kehidupan sehari-hari. Kalau aku menggunakan meditasi sekarang untuk ini, saya jadi nggak boleh dibagangkan, Mas. Apa nih? Nggak boleh dibagangkan. Aku nggak ngerti, mohon maaf, Bang Jai. Jai playing violin, coba. Nggak boleh dibagangkan tuh apa maksudnya? Aku lanjut dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai kalau kita prakteknya itu benar gitu ya. Prakteknya itu benar ya udah. Finish sebenarnya kita berada dari posisi yang netral. Oh, terima kasih Bang Erbuan, ini banget, detail banget. Jadi dibayangkan, nggak boleh dibayangkan. Iya, dibiarkan lewat aja. Karena kalau membayangkan itu nanti ilmu lain, itu ilmu pikiran, itu ilmu vibrasi, itu frekuensi vibrasi. Untuk niat, untuk atensi. Ya, makasih. Maaf ya, Bang Jai, baru paham. Jadi, membayangkan itu nanti versinya lain. Itu nanti beda, itu praktek kayak praktek ya sejenis-jenis santet, ngirim informasi telepati gitu. Itu untuk membayangkan. Makanya di sini tuh banyak sekali yang belum ini ya. Masih mengira meditasi itu hal-hal yang sama gitu. Padahal ini tuh ada spektrumnya, ada paketnya berbeda. Ketika kita posisinya harus tepat dulu sebagai kesadaran yang membiarkan apapun lewat. Kalau sudah finish, selesai, ya itu udah nggak ada masalah. Nanti kita mau praktek apa, meditasi untuk, misalnya sekarang aku meditasi untuk ini kan, untuk Kundalini kan. Nah itu. Nanti terserah mau meditasi untuk telepati, meditasi untuk tenaga dalam, bebas. Kalau misalnya spektrumnya cocok, nggak ada masalah. Mau spektrumnya untuk jadi kebal, itu bebas. Nggak ada masalah gitu. Nah jadi membayangkan. Jadi banyak sekali yang salah kaprah di awal tuh meditasi, tapi nggak ngerti poin tujuannya mau kemana. Itu bahaya. Makanya nggak selesai-selesai. Itu. Menurutku, ya kalau dari awal, posisinya benar, dari kesadaran, semuanya tuh harus selesai. Itu dulu. Kalau aku meditasi Kundalini, jadi Kundalini tuh gini, kalau ada yang meditasi untuk ketenangan berpikir, it's okay, masih nggak ada masalah. Kalau di Qigong, ini aku jelasin dulu. Kalau di Qigong, ini preferensi pribadiku loh ya, bukan untuk Anda praktekkan dulu. Ini aku cerita tentang buat tubuhku. Kalau namanya Qigong itu, namanya Dantian, itu ada namanya Yin Yang, atau ini gampangnya Taoisme, itu Yin Yang. Nah, aku nggak terlalu spesifik belajar Yin Yang, Taoism. Aku belajarnya itu prana sama Reiki. Ilmu cakra dari yogi. Prakteknya udah lama di situ. Nah, energi itu harus dua begitu. Ada Yin Yang. Nah, kalau di Kundalini itu ada Ida sama Pingala. Jadi aku tinggal mempraktekkan apa yang dari dulu udah aku pelajari. Udah aku praktekkan. Nah, untuk apa? Itu macam-macam sebenarnya. Untuk ya, kalau aku pribadi sih memang aku ingin mengolah tubuhku ya, mengolah tubuhku lebih nyaman ya, dalam artian memang ada beberapa hal yang nanti di masa depan itu aku ingin ingin membuka ini ya, ketukan itu ya, totok, makanya aku mau totok syaraf gitu. Jadi aku mau coba tes dulu Kundalini aku seberapa bakatnya. Nah gitu. Panjang lah, nanti ku jelaskan ketika hasilnya udah mulai nampak. Kalau nggak ada hasil udah nggak usah gitu. Aku nggak lanjutkan Kundalininya. Gitu. Intinya sekarang kita praktek dulu yang memang benar-benar pondasi awalnya yang sadar. Oke, misalkan kalau tiba-tiba mikirin makanan gimana sama pikiran random, justru bagus. Justru ketika kita sadar sebagai kesadaran latar yang menempatkan posisi kita dalam kekosongan, ketika ada pikiran yang muncul,
itu berarti fungsi tandanya kita itu ya normal, pikiran yang lompat-lompat. Ketika pikiran lompat, kita punya kesempatan untuk menyadari jeda dari setiap pikiran yang lompat, yang tayang, dibiarkan lewat. Setelah lewat kan ada jeda. Nah, setelah ini nanti ada jeda lagi, muncul lagi pikiran makanan random, pikiran lagi. Nah, ini kan kita jadi mengamati, oh ternyata prakteknya benar, ada pikiran, tidak dalam state apatis. Ketika muncul terus, lama-lama dibiarkan kan lama-lama kosong sendiri kan. Kosong, nanti lama-lama frekuensinya turun signifikan, muncul lagi, lenyap. Muncul lagi, lenyap, gitu. Nggak ada masalah, yang penting dibiarkan saja. Apakah benar tubuh kita ada magnet? Karena kedua tangan terasa tolak menolak. Di sini, yang gini. Coba aja rasain di sini. Sini. Coba sekarang gini. Coba praktekin. Gini. Nah, ya. Terus giniin. Terus gini, tekan dulu 3 detik. 1, 2, 3. Terus di sini tekan 1, 2, 3. Setelah itu pejamkan mata atau tenang, sadar, lalu taruh ini di depan, biarkan dia. Apa yang terjadi di fenomenanya, biarkan aja. Itu untuk praktek mengolah energi. Itu untuk Bang Fajar Yulianti aja ya, dah, gitu aja. Jadi rasakan sendiri, biar nggak diintervensi sama pikiran. Oh ya. Jadi kan tadi pertanyaan gini, apakah benar tubuh kita ada magnet? Karena kedua tangan terasa tolak menolak. Amati fenomenanya. Ada yang dia mendekat, ada yang nanti narik, ada yang itu bebas, biarin aja fenomena. Nanti kesadaran Anda sendiri yang membuat pengalaman itu. Nggak perlu dijelaskan. Ada penjelasannya, tapi untuk sekarang nggak perlu dijelaskan terlebih dahulu. Praktek aja dulu, apapun tuh coba untuk dipraktekin. Kita mulai sadar, bergerak lebih banyak, berpraktek dibandingkan dengan mikir. Kebanyakan orang sekarang mikir duluan, gerak nggak pernah. Stres duluan, depresi duluan. Mikir, scrolling, kecanduan scrolling tanpa sadar, sampai akhirnya kecanduan berpikir, nggak selesai-selesai tuh. Termanifestasilah semua penyakit-penyakit dalam bentuk depresi, ya kan? Stres duluan. Nah gitu. Membayangkan emosi itu nanti tujuannya apa Bang Jai? Yang paling emosi itu ada efeknya untuk membayangkan, ya. Itu nanti tujuannya dulu untuk apa? Misalnya mau belajar tenaga dalam, untuk apa? Itu beda. Cuman kalau nggak dasarnya tepat, kita yang menyadari utuh sensasi dan emosinya, itu nanti kita ya goyangnya kemana-mana. Goyang tuh dalam arti ya, kita pondasinya tuh nggak kuat. Nah, ini pelan-pelan sih. Memang kalau dalam kesadaran yang aku pun di setiap hari Rabu, ini nggak bahas-bahas begitu. Nggak bahas-bahas ada emosi, gerakan, energi. Jadi fondasi dulu. Karena sebenarnya ilmu ini banyak. Yang telepati, yang aku dulu pernah nantang guruku dari jauh ditembak sama energi, perutku sampai mental, itu aku udah pernah, udah ngalamin. Jadi pengalaman hidupku tuh nggak serta-merta dalam hanya kondisi yang logika saja, tapi ya juga nggak terlalu mistis aja. Soalnya aku sendiri ya balance lah. Utamanya adalah aku coba menyadari dulu keutuhan yang disebut dengan semua spektrum. Banyak spektrum dari setiap fenomena. Yang mana yang melingkupi segala sesuatu itu adalah kesadaran. Jadi kita tetap terbuka terhadap apapun fenomenanya, karena kita juga kita adalah latar kesadaran yang merupakan nomena. Iya. Jadi untuk khusus Bang Jai gitu ya, tujuannya apa dulu? Coba. Kalau sekarang kita konteksnya ya sadar, coba dulu kesadaran. Coba dulu yang sadar. Biar kita tuh yang sadar sebagai kesadaran, mengamati setiap sensasi dan emosi. Oke, kalau tujuannya untuk membersihkan luka batin,
kita bukan membayangkan emosinya hadir. Kita yang meniatkan semua emosi. Jadi dari kesadaran dulu. Kita tidak membayangkan. Karena kalau kita membayangkan, kita berusaha. Kalau tanpa bimbingan, ini nanti akan kacau sendiri. Ini akan semakin berat. Jadi kalau praktek sendiri tadi kata Kak Cel Mochi ada banyak teknik termasuk Ho'oponopono, termasuk ada mirroring, bercermin ya. Bercerminnya pun tanpa busana gitu ya. Dari kepala sampai kaki itu kelihatan. Ya. Yang ketiga ya, atau selanjutnya ya meditasi. Meditasinya tuh membiarkan semua tayangan pikiran dan emosi lenyap gitu saja. Tapi dari awal niatkan terlebih dahulu. Niatkan bahwa misalnya aku punya penyesalan, luka batin masa lalu, masa kecil. Cukup niat seperti itu, lalu hening, diam, meditasi. Biarkan dia muncul dengan sendiri. Mau dia muncul, mau enggak, selesai, enggak ada masalah. Karena kita sudah ruangnya. Nanti lama-lama, ketika kita sudah membiarkan dia muncul ataupun enggak muncul, tapi penyesalannya hilang dengan sendirinya, otomatis lenyap. Kok aku jadi nggak kayak dulu lagi ya? Karena kesadaran kita yang sudah menyelesaikan, bukan dipaksa sama emosi itu sendiri, sama pikiran itu sendiri. Bayangkan, aku membayangkan, aku merasakan, aku melepaskan. Gak ada yang dilepasin sebenarnya. Makanya kalau prakteknya benar dari kesadaran, yang penting niat, ya, intensi. Karena kalau kita udah intensi, atensinya benar. Kesadaran nih, bayangin coba ruang gelap kosong. Atensi itu center. Pas kita center, bukan berarti kayak semuanya itu nggak ada. Kita jadi kelihatan setitik itu. Nah, dengan intensi kita center, atensinya juga ke situ gitu ya. Oh, kita tahu memang ada emosi penyesalan, ada trauma, ada dendam masa kecil itu. Udah selesai, cabut, matikan, diam, hening. Yang penting kita udah tahu ada gambaran di situ tentang emosinya, tentang trauma penyesalannya itu. Mau dia muncul kepikiran, mau enggak, coba praktekin. Tapi ketika sudah selesai, nanti lama-kelamaan, oh, kayaknya kok nggak sekuat dulu intensitas emosi aku terhadap memori itu. Yes, ada syirik, takabur, ya ujub, penyakit yang menjadi penghalang terbukanya mata hati, terbukanya kesadaran. Gitu ya Bang Jaya. Ketika kita sadar bahwa sensasi bukan diri kita, itu sebenarnya pergerakannya sudah mulai selesai. Gitu doang. Oke? Nggak ada lagi kan pertanyaan yang kayak kelewat? Kasih ilmunya Kak Teng biar kayak Ho'oponopono kemarin. Oh. Untuk sekarang tadi pakai teknik itu aja, meditasi membiarkan apapun lewat. Niatkan dulu misalnya kita punya pendaman apa yang dirasa ada, penyesalan, ketakutan, kekhawatiran. Setelah kita fokus 90 detik pada yang sensasi itu tadi, lu biarkan lewat, lalu meditasi. Coba aja kayak gitu. Oke, lanjut terakhir ya. Tarik nafas dulu untuk penutupan. Selesai. Oke. Nah, makanya setelah ini banyakkan orang di luar sana, bukan Anda yang di sini, Anda sudah mulai menerapkan, mempraktekkan kesadaran Anda. Karena kalau di luar sana kebanyakan, banyak sekali yang banyak sekali yang nggak sadar, jarang sadar untuk berada di sini sekarang saat ini di momen ini. Yang ada malah pikirannya, perasaannya tambah beban, tambah larut, tambah melekat dengan semua label, identitas, dan dia meyakini bahwa dirinya adalah semua identitas itu. Maka pelan-pelan kita sadari, oh ternyata aku bukan itu. Identitas hanyalah spektrum peran yang kujalani di sini. Maka ketika kita sadar, ternyata barulah bergerak kehendak bebas kita untuk memilih cerita mana dan identitas mana yang selanjutnya ingin kita pilih. Setelah prakteknya ini benar-benar dalam kehidupan sehari-hari juga sudah tepat, maka kita juga akan mengalami
manfaatnya saat tidur. Saat tidur pun mimpi-mimpi buruk adalah tanda bahwa kita masih punya kemelekatan terhadap data, identifikasi emosi. Entah masa lalu, entah label, entah identitas ya. Sampai akhirnya kita praktek, jalani kehidupan sehari-hari, pelan-pelan mimpi pun lenyap. Mimpi pun tidak lagi diperlukan. Sehingga tidur nyenyak, delta state ya, udah selesai di situ. Kalau misalnya kita juga jarang mimpi, ya terus kita melihat kehidupan sehari-hari juga dengan penuh netral, kekosongan, ya udah, stay saja, menetap di situ, jalani kehidupan pelan-pelan, terima penderitaan, terima kebahagiaan. Bukan kita mengharapkan penderitaan itu hadir, bukan berarti kita juga menolak kebahagiaan. Kita yang sadar bahwa semua spektrum sudah lengkap, kita menyadari kebahagiaan dan penderitaan adalah dualitas, di mana posisi kita sebagai manusia menjalani kedua kondisi tersebut. Oke, maaf Bang ya. Saya main HP pakai APK khusus. Oke, makasih Bang ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya Abang Jai juga nggak bisa melihat, nggak ada masalah karena yang pasti bisa dirasakan sensasinya, gitu ya. Jadi cukup dibiarkan saja sensasinya lewat, diniatkan bahwa misalnya punya sensasi apa yang mungkin rasanya nggak enak, cukup 90 detik untuk diniatkan bahwa aku ingin menyadari utuh semua sensasi emosi ini, lalu setelah itu biarkan, coba praktekkan meditasi, coba 15 menit aja, setelah itu selesai. Pertama-tama gitu dulu. Kayak orang yang level spiritualnya tinggi pasti bisa membuktikan dalilnya sampai ketemu. Jadi benar, bisa kayak gini. Jadi bisa sadar dulu sampai bertemu dalil. Boleh. Ya, jadi biar nggak cocok logi. Biar nggak misalnya pembenaran cari dalil baru ke ini dulu, ke samping-samping, ke ayat-ayat. Jadi kalau memang spiritual karena sudah mengalami, baru ketemu dalil ya it's okay, nggak ada masalah. Kalau misalnya dari sudut pandang agama, nggak masalah ya. Itulah pencerahannya begitu tadi. Nggak ada masalah dengan agama, nggak ada masalah dengan spiritual, nggak ada masalah dengan material. Semuanya sudah utuh, lengkap, dan kita tinggal menjalani. Semua tuh udah lengkap. Kalau misalnya dari sudut pandang semesta ya kita semua udah lengkap, udah utuh, ya kan? Tidak terbatas itu sendiri. Makanya teknologi terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang. Cuma itu satu spektrum aja. Masalahnya dengan satu spektrum tadi, manusia cenderung fokus di bidang itu aja, gitu. Dan cenderung menyalahkan yang lain. Misalnya, konteks neurodivergent kan? ADHD, harus minum obat segala macam. Iya, dalam sains itu boleh begitu. Boleh aja. Oke, makasih Bang Wirianto ya. Nah, jadi boleh. Tapi kan kalau misalnya dari sudut pandang kesadaran, Anda sadari bahwa kamu tuh bukan itu. Itu kondisi. ADHD, neurodivergent, itu semua hanya kondisi. Kamu bukan itu. Nah, tapi medis kan nggak menerima itu, kayak, ya aku yang mengalami, aku yang depresi, aku yang ADHD, aku yang autis, macam-macam gitu. Sehingga harus minum obat gitu. Ya, oke. Itu kondisi sebenarnya. Yang perlu disadari adalah seberapa percaya kamu mengalami kondisi itu. Awal-awal coba. Semua penerapannya perlu kesadaran. Mau minum obat, mau enggak tuh terserah. Karena yang bebas itu ya kesadaran itu sendiri. Bukan terjebak pada satu spektrum, dan spektrum itu jadi pola terus-menerus. Terlepas daripada apakah memang dokter ini seperti menjual, jadi seakan-akan harus minum obat. Gitu. Ya oke ya. Ini pasti akan kena semprot sama orang-orang medis. Yang namanya neurodivergent harus minum obat dan lain sebagainya. Ya, satu spektrum silakan kalau mau diikuti. Spektrum yang lain coba disadari aja gitu, kalau dari kesadaran. Oke, Gani lagi. Bang nanya rambut boleh nggak? Oke, coba apa yang mau ditanyakan? Kalau bisa aku jawab coba. Oke, sambil nunggu pertanyaannya, untuk penyelesaian ya. Jadi kalau sudah selesai, damai dengan diri sendiri, yang benar-benar sadar, bukan berusaha, bukan hanya pelarian, kita sadar ternyata pencerahan dari awal kita sudah ada di sini. Ya, betul.
Betul Bang Wiranto. Kesadaran ruang yang merangkul dualitas itu kesimpulan benar yang gampangnya gitulah. Itu sudah selesai. Bang nanya, shampoo pemanjang rambut gundul ke gambut gundul ke ikal panjang. Oke, aku nggak tahu ke ikal panjangnya, tapi aku tahu yang paling efektif untuk memanjangkan rambut itu nama esensnya itu namanya patchouli. Aku nggak tahu sampo metal atau sampo kuda. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu kalau mau pakai itu patchouli aja. Oke, makasih Bang Rahayu Otopar Mobindo. Nanti DM aja untuk kelanjutan pendampingan pecandu judol dan pinjol ya. Silahkan. Ya, karena kita nanti itu pakai sesi itu, satu sesinya aja 2 jam. Ya. Nanti sorry. Pendampingan khusus nanti siapkan 1 hari memang itu khusus untuk siapapun yang. Jadi 1 hari itu harus 1 orang untuk energi aku full membantu memfasilitasi mendampingi yang memang ingin ini membantu dirinya sendiri. Ya kak, hoax kak. Oke lah, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kayak gitu. Bahkan ini lagi ya. Mohon maaf, aku nggak tahu. Oke. Pengetahuan tidak bisa dibuktikan hanya akan menjadi dongeng lisan tanpa perwujudan. Makanya, ini soal bukan pembuktian atau tidak, tapi soal kesadaran dan pengalaman masing-masing. Pengalaman, pikiran, dan perasaan adalah objek dan ekspresi dari kesadaran. Minimal, setelah kita bisa mengamati objeknya, kita bisa hadir sebagai subjek atau being kesadaran itu sendiri. Maka kalau sudah berada di posisi ini, kita nggak perlu lagi pembuktian. Mau buktiin ngapain? Mau ngomongin dongeng itu nggak ada masa itu, karena udah utuh, udah lengkap, tanpa perlu pencarian yang bertele-tele. Kenapa orang bertele-tele? Karena dulu pertama nggak ngerti kesadaran powernya sendiri. Ada kepentingan, ada politik macam-macam. Kalau sudah misalnya stay dengan diri sendiri, hidup dengan diri sendiri aja selesai kan? Hanya ada aku dan hidup. Nah, kebanyakan orang kan ada aku, memisahkan antara aku dan hidup. Itu masalah sekali. Jadi ketika hanya aku dan hidup, apa yang terjadi? Yang misalnya di sini pernah sudah benar-benar stay di sini, ruang ketidakterbatasan, kelimpahan, keutuhan. Ya kalau sudah begitu ya udah damai. Tuh. Lo kasih tahu cara ngilangin angin di badan yang berada di satu titik. Anginnya memang di mana? Ini temannya kesadaran berbasis spiritual. Ngomonginnya kesadaran spiritual, tapi kesadaran yang definisinya ruang meliputi segala sesuatu. Ya, kalau dari spektrum posisi manusia, objeknya atau tayangannya, fenomenanya itu pikiran, perasaan. Nah, pikiran perasaan ini membentuk manifestasi seseorang terwujudnya ke wujud apa? Penderitaan atau kebahagiaan, gitu kurang lebih. Bang Epas. Oke, karena ini aku nggak expert misalnya untuk ngilangin angin di badan berada di satu titik, jadi aku nggak bisa jawab deh. Silahkan coba tanya yang lain. Kecuali titik-titik meridian akupuntur itu yang memang terasa, misalnya gini, kecuali misalnya rasa nggak nyaman itu disebabkan oleh pendaman emosi, itu boleh. Tapi kalau ini fisik kayaknya angin, aku nggak mau jawab lah. Ya, makasih Bang Wiranto. Pemisahan sama dengan keterbatasan. Apapun yang terbatas menghasilkan konflik atau penderitaan. Ya, kasih banyak Bang Wiranto nih. Keren. Sangat keren tuh. Siap, follow aja akun saya kalau suka musik terutama Bang Gitar, silahkan. Buat teman-teman yang suka musik terutama gitar itu ada Bang AR Channel 95, itu bisa di follow ya. Ada teman-teman apalagi yang misalnya juga mau mempromosikan, ya silahkan boleh sebelum kita akhiri. Jadi intinya kita tutup ya, tutup dengan statement terakhir. Ketika kita sudah tercerahkan itu hal yang biasa. Paradoksnya,
ketika kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu, miracle-nya, mukjizatnya ternyata adalah segala sesuatu itu. Kekosongan sama dengan isi, isi sama dengan kosongan. Yang mana kita biasa aja, kita tuh nggak spesial, kita biasa aja, tapi bisa otentik. Paradoksnya, otentik, kita punya karakter sendiri, kita punya keunikan sendiri, tidak ada di dunia ini yang sama. Kita tuh otentik, satu-satunya diri kita. Keutuhan menciptakan banyak sekali wujudnya. Jadi satu-satunya Fernando ya hanya ada Fernando ini. Ya, jadi hati-hati sama narasi dari pikiran yang bukan kesadaran, tapi menyamar sebagai kesadaran tentang bilang aku tidak ada. Hati-hati. Kalau ini didengar sama orang-orang yang masih punya banyak pendaman sampai apatis, dia merasa dirinya tidak ada, dia akan merasa dirinya tidak berharga, dia akan merasa dirinya tidak layak. Itu berbahaya. Maka dari awal sebenarnya kita sudah keutuhan itu sendiri, artinya kita tuh sebenarnya sudah pencerahan itu, sudah tercerahkan. There's nothing we have done. There's nothing that, gak ada sesuatu yang perlu kita lakukan sebenarnya dari posisi yang benar. Karena itulah pencerahan. Cuman pencerahan ini akhirnya semakin tertutupi, semakin larut oleh pikiran dan beban yang membuat kita menderita. Setelah kita selesai dari posisi kesadaran, kita dari awal sudah ada di situ. Selesai. Nggak kekurangan apapun, sudah cukup, sudah terpuaskan. Jebakannya hanya hati-hati di sini. Ketika mau melakukan aktivitas apapun, termasuk meditasi, itu biasanya kebanyakan orang dari posisi pelarian, dari posisi yang larut dengan segala tayangan kehidupan. Akhirnya meditasinya itu malah menguatkan identitas dia yang kurang, identitas dia yang lari. Merasa kurang terus, merasa lari terus tanpa sadar, akhirnya meditasi itu malah membuat semua tayangan fenomena di pikirannya semakin kuat. Aku bertemu dengan malaikat, aku bertemu dengan cahaya, aku bertemu dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal itu semakin jauh nanti. Nah, padahal tinggal sadari posisi kesadaran yang being, yang infinite being, yang mengalami yang utuh. Maka apapun kegiatannya, entah meditasi, entah healing, entah jalan-jalan, entah ke pasar, itu sudah tercerahkan. Yes, itu kata Bang Wirianto, tidak ada caranya. Maka biarkan disadari sensasi yang muncul tanpa daya upaya. Ya, sebagai yang punya kesadaran, jika ada konflik keluarga, tidak caranya gimana? Dibiarkan dulu apa adanya. Betul, itu kata Bang Wirianto. Betul. Semakin tadi, yang namanya cerah. Oke. Ini harus ada teknisnya. Oke. Belum ini apa namanya, kayak harus dijawab dengan pikiran dulu. Benar. Jadi gini, aku akan kasih contoh. Nggak ada jarum ya. Ini jarum misalnya. Misalnya tanganku ketusuk duri, misalnya ya. Tapi aku butuh duri lain untuk ngeluarin duri yang satunya. Klek. Aku butuh duri yang lain untuk ngeluarin duri yang satunya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini biasanya pakai duri dulu, pakai pikiran dulu. Bentar. Aku akan ke atas dulu, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kujawab. Pertanyaan diganti kenapa, di hati atau dada ada rasa sesak berat saat ketrigger atau emosi. Pertanyaan diganti, berarti bisa mengeluarkan energi panas. Ya, bisa kalau misalnya itu hasil dari pendaman akumulasi energi. Kalau angin banyak, siul aja. Harus keluar anginnya. Terus pertanyaan diganti kenapa dada ada rasa sesak berat saat ketrigger atau emosi. Ini Kak Celmochi coba DM aku deh. Misalnya kalau masih ada ini ya, nanti DM aja biar ini aku mau fokus dulu nyelesain ini yang di bawah-bawah, oke? Biar nanti itu lebih panjang. DM ya. Jadi nanti itu kalau misalnya masih butuh praktek, kita akan praktekkan di minggu depan. Ini yang kalau misalnya mau pakai pertanyaan, pakai setona, nanti aku akan jelasin atau bahkan sekalian praktek. Kalau misalnya ada rasa sesak di dada saat ke-trigger emosi. Ya, aku mau jawab pertanyaan Bang Epas dulu. Oke ya, pertanyaan Bang Epas aja nih terakhir, aku mau tutup dah. Aku mau jawab dulu agak rumit, agak panjang di sini. Nah, ada konflik di keluarga. Nah, ketika udah ada konflik, pasti nggak ketemu caranya. Nah, kenapa nggak ketemu caranya? Karena
konflik keluarga itu adalah pondasi utama dari latar kita, posisi kita dari kecil. Oke ya. Bang David, yang namanya tercerahkan itu nggak lagi ditanyakan. Ya oke ya. Aku jawab dulu ya. Aku sekarang terakhir penutupan aku mau jawab ini. Yang pertanyaan Bang Epas ya. Ya Bang Piranto jawab aja, bantu saya jawab yang lain ya. Aku mau fokus dulu sama Bang Epas. Makasih ya Bang Piranto. Nah jadi kita jangan dulu fokus dibiarkan ribut atau problem yang berlarut-larut. Itu bukan ke situ dulu fokusnya. Aku akan jelaskan kenapa keluarga itu ketika konflik, bahkan biasanya konfliknya akan semakin berlarut-larut, ya, akan semakin terus-menerus, karena aku juga mengalami itu 10 tahun. Oke? Nah, utamanya adalah aku harus menyadari dulu posisiku di situ sebagai siapa. Nah, selama 10 tahun itu, dari sejak tahun pertama itu, oh ternyata aku salah satu orang, ya, salah satu yang memang ikut andil, mengeluarkan energi, kemarahan, akibat dari pendaman yang memang ditumpuk sama orang tua, sama keluarga, terus. Gitu ya. Jadi memang kayak gitu, kita nggak bisa nyalahin dulu. Ini kalau kita nyalahin, nggak akan ada hentinya. Misalnya, orang berperang, perang dendam, balas dendam, terus-menerus. Nggak akan ada habisnya. Nah, sama seperti kita yang misalnya berada dari keluarga. Keluarga itu adalah salah satu faktor utama penyumbang kita itu menjadi hal yang gini. Misalnya kita jadi penuh amarah, penuh dendam. Karena bisa jadi dari kecil, bahkan sejak dalam kandungan, orang tua itu, keluarga itu sudah memberikan dampak emosi, pendaman yang mengakibatkan kita bertumpuk juga pendaman emosinya. Jadi teman-teman di sini perhatikan ya. Bayi itu menendam emosi itu semenjak dalam kandungan. Emosi orang tuanya tuh tersalurkan. Hati-hati teman-teman, makanya aku di sini sering juga menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan harus pernikahan yang baik, ada pernikahan yang selesai dengan diri sendiri. Ketika tidak selesai, bahayanya akan terus berlarut-larut. Pendaman bertumbuh ke anaknya, ke keturunannya. Yes, pembulian juga lebih mudah terjadi dalam keluarga karena posisinya dari awal posisi yang saat di situ tuh gak sadar sedang dalam posisi lemah. Anak-anak terbentuknya kondisinya dari kecil. Makanya harus selesai dulu orang tuanya. Kalau nggak selesai, kemungkinannya kan dua, ya kan? Trauma orang tuanya dilanjutkan ke anaknya. Harapan orang tua tadi yang misalnya juga belum selesai, misalnya dia mau jadi apa, dipaksakan ke anaknya. Anak itu, padahal dia punya potensi sendiri. Dia mengerti bidang yang bahkan orang tuanya mungkin nggak paham. Belum lagi gap antar generasi. Ini kompleks. Keluarga tuh kompleks ya. Nggak segampang itu sebenarnya. Jadi, bayangin anak itu mendapatkan pengalaman yang double-double. Sudah dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ya. Dan dia kalau udah nggak bisa jadi diri sendiri, dipaksa lagi, didoktrin lagi. Kapan selesai? Nah, jadi memang kalau ini masih berat, memang solusinya ada satu gini. Tapi kalau ini masih berat, silahkan dibantu sama guru spiritual atau coaching, ya. Kalau misalnya nggak bisa dari diri sendiri. Ya, sebenarnya sebagai anak pun ya, problemnya cekcok antar orang tua. Itu juga dari posisi kita punya ikut andil. Nah, itu harus diterima dulu. Itu harus terima dulu. Kalau enggak ini kita menyalahkan keluar. Kita menyalahkan ke orang tua. Orang tua sering cekcok, itu berakumulasi juga ke anaknya loh. Ya memang kita sebagai anak nih, ya kan, melihat orang tua yang cekcok terus. Tapi di situ sebenarnya kita punya peran, ada ikut andil. Kenapa? Karena kita belum menempatkan kita sebagai kesadaran.
kita belum menempatkan diri kita, kehadiran dan peran kita sebagai ruang. Di situ jam terbangnya, di situ yang beratnya. Ini kita belak-belakan aja ya, aku jujur ya. Oke ya. Ketika ada orang tua memang cekcok, itu masalah mereka. Tapi ketika itu adalah orang tua kita, sebagai anak kita yang berperan ikut andil di situ, itu pelakunya juga kita. Nah ini berat, ini kalimat ini berat, kayak seakan-akan ya kan bukan tanggung jawab aku anak. Kita lahir, ya inilah dari kesadaran kita adalah keutuhan, satu kesatuan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita memaafkan diri sendiri. Kalau misalnya kita sampai menganggap orang tua adalah problem, berarti memang ada rasa nggak nyaman di dalam diri kita. Jadi prosesnya harus dimulai dulu dari situ. Ya, memang harus begitu. Sampai akhirnya nanti kita bisa menjadi ruang. Bagaimana kita bisa menjadi ruang bagi orang lain, bagi orang tua, kalau kita belum menjadi ruang bagi diri kita sendiri? Makanya aku 10 tahun. Gitu. Jadi memang seperti itu. Memang kayaknya kelihatannya memang problemnya di orang tua. Mereka ribut terus, cekcok terus. Ya memang. Karena kita belum mengambil tanggung jawab dan peran sebagai kesadaran di dalam situ. Mau nggak mau itu. Karena kita anaknya. Kalau kita skip sampai ke akhir nih. Ini kan banyak sebenarnya ada prosesnya nih. Kalau aku jelasin, bla panjang banget nih. Oke, kita skip, kita selesai dengan diri sendiri. Dari situ kita punya power sebagai anak yang sadar sebagai kesadaran. Di situ clarity-nya kita beda. Ya. Kenapa aku skip? Karena harus selesai dari cakra dasar, cakra seksual, cakra manipura, cakra jantung, cakra visuda. Harus selesai tuh. Baru clarity kita tuh jelas nanti di situ. Kita baru bisa ini gimana ya? Kalau belum percaya susah. Mungkin sebagai anak dari posisi yang masih bahkan belum sadar di kesadaran, itu kayak nggak didengar. Orang tua tuh ribut sendiri, anak nggak didengar. Iya, nah masing-masing sudah curhat ke anak dan mencoba menyelesaikan problem, tapi tetap aja karena kita belum menjadi ruang kesadaran, dan ruang kesadaran ini bukan gimana ya? Makanya ruang kesadaran ini benar-benar memang dia itu isinya tuh utuh. Makanya jam terbangnya lama untuk sadar sebagai kesadaran. Oke, tadi Bang Wiranto bilang nanti saatnya bisa menjadi contoh, akan lebih mudah tiru orang tua. Betul, tapi proses jam terbang ini nggak gampang. Sampai akhirnya kita menjadi clarity, otentik, bisa menjadi ruang utuh bagi orang tua. Itu nggak gampang loh, bener-bener nggak gampang. Karena pertama kita harus menyelesaikan dengan diri sendiri, ya. Segala yang udah dilakukan orang tua tuh masuk ke dalam diri kita sebagai anak loh, tanpa sadar. Nah, sekarang mau bertanya, dari pikiran yang sudah punya masalah dari awal, solusinya bagaimana? Gak akan selesai. Makanya jawabannya gak akan bisa selesai. Karena bertanya dari problem sumbernya yang satu, yaitu pikiran data lama, data yang udah usang. Ini lawannya ya kesadaran yang sudah baru, sudah lengkap. Karena kalau kita berdasarkan pikiran data usang yang lama, ya gak akan selesai. Makanya susah jelasinnya ya. Kalau tidak praktek kesadaran. Kalau saya terima sampai antipati, itu salah nggak? Jelas, karena antipati kita nanti menuju ke state apatis. Malah makin nggak selesai. Ini aku harus ngomongin begini ya, agak keras, tapi fakta. Karena ini kesadaran. Tapi terima kasih untuk Bang Epas telah bercerita. Terima kasih, karena mungkin ya inilah kesadaran untuk bisa kesadaran masuk ke dalam keluarganya Bang Epas, dan Bang Epas nanti sebagai ruang kesadaran, dan itu indah. Nanti indah sekali keluarga ya, percayalah. Mungkin prosesnya berat di awal. Karena masih sekarang mungkin kayak masih gak ngerti kesadaran tuh apa itu kesadaran, aku gak ngerti. Tapi mudah-mudahan ini menjadi jalan masuk utama agar Bang Epas tuh bisa menerima kesadaran. Kita harus
diri kita sendiri betul. Ini maafin ya. Tapi itu prosesnya panjang. Nah, kalau maafin terus bukannya jadi antipati, nggak ada antipati, bahkan dalam kesadaran nggak ada urusan dengan antipati dan maafin, itu semua udah clear. Kalau pakai masih maafin, itu kan masih sebenarnya bergelut dengan emosi. Itu sebenarnya aslinya ya, karena dari kesadaran yang udah utuh, nggak lagi ngomongin terapi, maafin, nggak lagi penyembuhan, hanya menjadi ruang tak terbatas yang sebenarnya sangat indah. Maka untuk ngomongin ini ya sebenarnya butuh ini sih, butuh konsultasi yang privat sih sebenarnya, yang memang kayak one on one cukup lama, bisa konsultasi ini aja bisa berjam-jam gitu. Ya mohon maaf misalnya kayak sekarang tuh tidak terlalu membantu ya, karena ini core itu apa ya, dasar, fondasi keluarga. Ini core, sangat core. Nah, ya solusinya juga bukan solusi yang kayak langsung misalnya dibiarkan. Ini panjang sebenarnya. Terus apa? Ya sudah jalan aja gitu. Terus apa? Ya sudah jalanin terus gitu, tetapi harus dari posisi kesadaran. Kalau misalnya jalanin gitu aja terus, tapi dari pendaman pikiran, polanya akan terus berulang sampai nggak selesai, sampai seterusnya. Kalau mau semuanya selesai, sadar sebagai kesadaran. Dan sadar sebagai kesadaran ya, terserah Bang Epas mau belajar kesadarannya, karena materinya panjang sebenarnya. Materi kesadaran panjang. Ya, atau bahkan sebelum mengenal materi kesadaran, ada juga materi-materi pengembangan diri, hipnoterapi, emotional freedom technique gitu. Bang, bagaimana pandangan kesadaran terhadap orang-orang toksik? Orang-orang toksik dia di level emosional yang sangat rendah, sehingga dia tidak sadar, dia semakin jauh terhadap dirinya sendiri, dia hanya mengutamakan material, objek di luar dari dirinya, sehingga pandangannya ya hanya material. Jadi toksik. Dia nggak punya kesadaran untuk bisa menerima, mencintai, mensyukuri, berdamai, nggak ada. Itu. Jadi dari pandangan kesadaran, kalau kita berkesadaran, kita cukup membatasi atau membiarkan mereka lewat, seperti emosi saja. Emosi negatif lewat, orang-orang ini dibiarkan lewat. Jangan stay kita biarkan di dalam diri kita biarkan lewat. Ia akan lewat dengan sendirinya. Sampai tidak terpikirkan, bukankah antipati? Iya. Sampai jadi cuek, jadi apatis itu malah beban buat diri kita, Bang Eva sebenarnya. Kita jadi sampai nggak mikirin, kita sampai itu state-nya beda gini ya. Aku harus kasih contoh nih, bentar. Kayaknya aku harus kasih contoh deh, bentar ya. Ini aku harus kasih diagramnya deh. Sebentar. Ini kalau aku nggak kasih nih, oh, kok nggak kelihatan ini, bentar. Harus pakai ini ya. Nice, ini dia. Iya, sebenarnya bukan level kesadaran nggak ada levelnya. Ini XP tema kesadaran aja, atau nuansa sebenarnya. Kesadaran nggak ada levelnya. Makasih Bang Beranto. Jadi ini memang tema atau nuansanya. Jadi biar gampang. Tapi kalau untuk yang ini, untuk yang masih awam yang ya kesadaran, level kesadaran gitu ya. Gitu ya, kalau kita sudah di sini ya sudah memahami nuansa. Oke. Jadi gini, coba kelihatan nggak ini? Ininya apa namanya? Ya inilah gambarnya ya. Coba lihat ya, makanya. Semakin rendah, semakin ke bawah. Ini juga menjawab tadi orang-orang toksik sebenarnya menjawab. Ya kan? Ini aku mau menjawab yang Bang Epas tadi. Kalau dia sampai apatis, ya, dia kan antipati sampai nggak kepikiran. Ya sampai sudah nggak peduli gitu. Karena perasaan kita atau nuansa kesadaran kita
itu berada di level yang bawah, itu sebenarnya kita tanpa sadar kita sedang menderita. Oke ya, makanya ini sebenarnya bukan tentang kayak ngomong begini, ini praktek. Ini benar-benar jam terbang. Sampai endingnya atau hasilnya nanti, ya kita berdamai dengan diri sendiri, orang tua pun berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan itu kan butuh proses ya, sebenarnya. Proses yang berjalan, tapi kita tidak berhenti. Kita tidak berhenti di kondisi tema atau nuansa kesadaran yang merah ini. Nah, pelan-pelan kita bisa menaikkan nuansa kesadaran kita. Ya, oke. Makasih Bang Wiranto. Nah, ini biar sebagai contoh aja. Biar kita itu punya gambaran. Nah, jadi ketika kita itu bisa sadar, kan sadarnya di level apa? Kita tuh mengalami kesadaran atau kita tahu di mana tandanya itu dari sensasi. Kalau kita tuh sampai udah nggak memikirkan orang tua, karena kita sebenarnya sudah di state ya kondisi apatis. Nah, kalau misalnya mau benar-benar menerima ya yang sampai di penerimaan itu. Nah, sebenarnya pergerakan misalnya nanti itu kalau benar-benar kita bisa menjadi ruang, itu saat kita sudah bisa di penerima. Kita bisa memahami dan membuat orang lain paham dan pemahaman mereka juga lama-lama sadar, meningkat. Nah gitu. Intinya memang ini bukan hal yang sederhana. Kalau misalnya kesadaran tuh ya, sebenarnya gampang-gampang susah, sederhana, tapi prakteknya jam terbang. Problemnya itu disadari. Pakai kesadaran, bukan pikiran. Bukan berusaha menerima. Agak sulit ya memang jelasin ya. Jadi gini ya. Kayak ini udah cukup ya. Jadi biar ada gambaran tadi. Maksudnya, terima aja problemnya. Terima secara total. Ketika kita menerima problemnya, terima secara total, lalu biarkan emosi yang muncul ketika mungkin orang tua ribut gitu ya. Punya problem gitu ya, sensasinya kayaknya berat, sesak di dada, itu coba pelan-pelan latihan praktek di situ. Bukan menerima problemnya, tapi menerima dulu sensasi, tayangan, emosi, dan pikiran. Itu yang utama. Karena problem nanti bukan lagi problem ketika kesadaran atau ruang yang ruang, kita tuh adalah ruang yang menjadi ruang bagi kesadaran, bagi emosi pikiran kita sendiri, lalu bagi orang lain. Jadi prakteknya untuk sekarang, ya, bukan untuk menerima problemnya. Problem nanti mau terima mau enggak itu urusannya dari mana? Dari sensasi kita. Rasanya tuh gimana terhadap problem itu? Kita harus jujur dulu. Kenapa kita mempermasalahkan ini? Kenapa kita mempermasalahkan orang tua yang ribut, yang berkonflik? Karena ada rasa nggak enak sensasinya. Nggak enak kan? Pasti nggak enak. Kayaknya kita mau lari aja, mau tutup telinga. Ini tuh masalah gitu. Nah, kalau dari kacamata semesta gitu ya, bisa jadi setelah kita sadar ya, kita juga bisa membantu, terutama keluarga kita, untuk bisa kembali kepada kesadaran. Tujuan dari kepada kesadaran kan ya itu, untuk kita menyebarkan kesadaran. Makanya tokoh-tokoh terdahulu, ya kan, yang mungkin membawa filosofi, membawa agama, Socrates, Yesus, Buddha, apa yang mereka bawa sebenarnya? Kesadaran sebenarnya yang dibawa. Ya kan? Sebenarnya kesadaran itu yang dibawa dengan bahasa filosofinya masing-masing. Dari sudut pandang waktu dan zaman tertentu. Tapi esensinya kesadaran. Karena membangkitkan kesadaran, mengubah pola pikir. Dan akan diterima. Dan semoga diterima. Karena kalau ingat manusia sebagai kesadaran, peradabannya maju, bertumbuh. Ya kan?
Kalau dulu mungkin masih banyak perbudakan, sekarang perbudakan hilang gitu ya. Kalau dulu masih banyak rasisme, sekarang masih ada rasisme, tapi kan tinggal ya ada, tapi kan nggak sebanyak dulu. Dulu misalnya masih terlalu kental dengan feodal, kerajaan yang sampai gampang banget memenggal kepala orang gitu ya. Kalau di Cina dulu ada yang disebut dengan Kasim ya. Jadi petugas istana laki-laki harus dipotong kemaluannya biar nggak bisa selingkuh sama selir. Sampai sebegitunya kan. Ada selir gitu ya, sampai akhirnya misalnya kalau berbuat salah, jadi ada sumur kecil itu kepalanya dimasukin ke bawah lalu dibiarkan mati di situ. Sampai sebegitu orang-orang dulu itu kesadarannya sangat rendah. Ya, ya jadi ketika kita sadar dulu, jadi kita ada spiritual yang berkembang, evolusi kita sampai sekarang. Ya ini kita jalani prosesnya pelan-pelan. Nah, jadi kita adalah satu kesatuan yang utuh, kita sadari di posisi kita sekarang sebagai apa? Ya, baru juga kita bisa membantu. Ya, terutama membantu diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita nggak terlalu fokus sama orang tua, nggak masalah. Yang penting rasa kita. Rasa kita. Ya, apakah kita sudah netral, sudah damai dengan diri sendiri atau enggak? Nah, kalau kita udah damai dengan diri sendiri, nanti ya lama-kelamaan orang tua juga akan mengikut dengan sendirinya, ya. Ya, jadi cara respon, ya cara responnya tapi yang alami ya. Makanya kita belajar cara yang alaminya, bukan dengan usaha, bukan kayak berusaha bersikeras. Kita nggak akan selesai kalau hanya berusaha. Ini harus benar-benar natural, alami. Ya, semoga dengan kesadaran terus berkembang ya, kita akan terus berkembang juga dari sisi kualitas dan kuantitas. Oke? Nggak kerasa udah mau jam 11. Paling lama ya. Karena memang tadi aku mulai juga jam 9. Aku tuh tadi TikTok itu nggak bisa ku install, tapi nggak bisa terkoneksi. Kok aku mau login nggak bisa. Jadi ku uninstall dulu, ku install, ku downloadnya lagi lama banget. Jadi ini. Ya mungkin untuk teman-teman juga ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin nanti aku, untuk sekarang sih aku memang porsinya di hari Minggu malam. Sama Rabu yang khusus di grup. Ya, mungkin nanti setelah program Rabunya selesai, mungkin nanti aku akan reschedule ulang semuanya. Mungkin nggak hanya di hari Minggu, bisa hari-hari juga ada di Senin, bisa atau di Jumat, gitu ya. Tapi aku fokus dulu kepada teman-teman yang ada di grup, yang setiap hari Rabu, dengan materi yang terstruktur. Sisanya bebas, di hari Minggu kita bahas-bahas begini. Dan kalau misalnya dari posisiku sebagai S2 hukum juga, mungkin ada saatnya nanti bahas politik sama hukum yang terjadi di Nusantara. Karena banyak sekali, termasuk mungkin ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang merujuk pada ini ya, kebangkitan Nusantara gitu ya. Kira-kira menarik nggak? Ya sama-sama ya, minta doanya teman-teman kepada Epas ya, terus Miss Tuti juga sama-sama. Oke, kalau gitu aku akan tutup. Sebelum tutup, aku ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Ada Bang Wiryanto, MSI, ada Rahayu Autopart Mobil Indo, Epas, David Babang David, Kak Neneng Seniarti, Menik Kediri, Wiwik, Hidup, Yanti, Boy, Laura, Syah Latif, dan Astuti Cantik. Ya, kita akhiri sampai di sini. Pamit dulu, kan sama-sama ya semuanya, Bang Erhuban juga. Terima kasih. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Rahayu. Bye-bye. Selamat malam dan selamat beristirahat.